Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ini akan dilaksanakan ujian komprehensif atas nama Habibah kelas K2 PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Memperkenalkan, saya Bibah Nurul Istiqomah. Alat pembelajaran saya, kompetensi awal, peserta didik mampu memahami tata cara dan pelaksanaan sholat fardu. Yang kedua, ini peserta didik mampu melakukan gerakan dan bacaan sholat fardu secara urut dan benar. Ini yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatih di dimensi profil pelajar Pancasila tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika membentukkan kelompok diskusi atau praktikum. Yang ketiga, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan kepada teman saat melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum atau diskusi kelompok. Yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. 6, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide ketika berhubungan dengan materi. 4, singkat atau pemasangan kartu. Yang ketiga, LCD projector dan laptop. 3, materi dan sumber bahan ajar itu dari buku pendidikan agama Islam kelas 2. Terus dari Al-Quran dan buku tata cara sholat. Yang kelima, target ini adalah peserta didik reguler yang mampu melaksanakan gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Ini menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL dengan metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Nah, tujuan pembelajaran di sini saya mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan dengan peserta didik yang mampu. Satu, peserta didik mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pelaksanaan dalam sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan panduan langkah-langkah dan alat bantu visual tata cara pelaksanaan sholat fardu dengan baik. Tiga, peserta didik mampu memperagakan langkah-langkah tata cara pelaksanaan sholat fardu dengan baik dan benar. Kriteria ketercapaiannya, kegiatan pembelajaran di sini pertemuan pertama yaitu guru memberikan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kesiapan peserta didik, dan lain-lain, serta menyemangati peserta didik ketika masuk kelas. Kedua, salah satu peserta memimpin pembacaan doa, itu dibimbing oleh guru. Yang ketiga, guru bertanya peserta didik tentang kondisi pada saat hari itu. Guru mengadakan tes kemampuan awal, pertanyaan awal. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran ketika mau menyampaikan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Yang selanjutnya itu kegiatan inti, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, membaca secara bergantian di depan kelas, mengamati video pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik membentuk kelompok kecil. Peserta didik diberikan materi yang berbeda, yakni satu anak mendapatkan satu materi, tata cara gerakan sholat fardu dan penjelasannya. Peserta didik membuat kelompok dari anggota yang berbeda yang telah mempelajari materi berkumpul dalam satu kelompok atau tim untuk mendiskusikan hasil kegiatan tersebut. Nah, ini ditutup dengan cara membuat ringkasan materi tentang poin-poin yang telah dipelajari oleh siswa. Guru dan peserta didik menyimpulkan tata cara gerakan sholat fardu, mengagendakan pekerjaan rumah, lalu mengagendakan harus belajar pembelajaran yang akan disampaikan berikutnya, yaitu tentang syarat sah sholat fardu. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah, lalu mengucapkan salam. Nah, ini di sini asesmen. Asesmen ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Terus ada kegiatan remedial, pengayaan. Terus guru juga mengadakan refleksi, refleksi terhadap peserta didik maupun refleksi terhadap guru itu sendiri. Mbak Habibah, Oke, Pak. PBL sama PJBL itu apa? Perbedaannya apa? Persamaannya di mana? PBL dengan PJBL. PJBL. Oh, kalau PBL itu adalah problem basic learning, di mana guru itu memberikan suatu masalah yang akan memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mencari masalah dan memecahkan masalah itu sendiri. Terus kalau PJBL itu project basic learning, yaitu eh, bidang pembelajaran dengan cara memberikan suatu project, Pak, untuk dikerjakan bersama atau bisa mandiri. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya pahami di sini itu setelah saya atau guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran ini yang akan guru inginkan atau yang ingin guru sampaikan, saya menangkap materi yang diberikan oleh guru. Tujuannya seperti itu. Oke.
pembelajaran. Belajar bisa belajar sendiri. Ketika pembelajaran itu menurut saya pembelajaran itu ketika di dalam suatu apa ya instansi atau sekolah ya Pak. Teori pembelajaran itu ada yang saya ketahui itu ada 4 ya Pak. Satu teori behavior itu, yaitu teori pembelajaran berupa yang merupakan perubahan tingkah laku seseorang ya yang disebabkan oleh akibat dari lingkungan itu sendiri. Contohnya ya seperti anak bisa membaca atau anak berperilaku baik itu ketika dia berada di lingkungan yang baik. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua teori kognitif yaitu teori pembelajaran yang ber, apa ya, bertumbuh pada proses belajar daripada hasil belajarnya itu. Mengedepankan prosesnya daripada hasilnya. Terus yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu teori pembelajaran dengan pendekatan pengetahuan yang dibangun oleh siswa itu sendiri melalui adanya masalah yang terjadi. Teori humanistik, yaitu teori yang memanusiakan manusia atau pembelajaran yang tidak menuntut guru tidak menuntut untuk memaksa peserta didik. Kira-kira dalam konteks modul Anda itu pendekatan teori pembelajaran yang mana, Mbak? Kalau Anda lihat di modul ajar yang Anda buat itu dan Anda presentasikan itu lebih cenderung kemana? Ada semua ini, Pak. Ada semua. Nggih. Oke. Mendidik sholat sejak dini, begitu ya. Nggih. Nah, soal-soalnya sudah dibikin HUTS belum? Saya kasih yang hot itu di link, Pak. Boleh, Pak. Oke. Project W5 itu. Terus sekarang judul PTK. Judulnya upaya peningkatan hasil belajar siswa PAIBP. Materi aku bisa sholat fardu dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SDN 1 Kalangan tahun ajaran 2024-2025. Oke, enggak dibaca Mbak Habibah surat Hud ayat 41 sama Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Baik, saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Cukup. Silahkan ditampilkan di layar. Ketinggal, Pak. Ke belakang dikit. Nanti di foto dikirim ke saya, Mbak. Atas nama Habibah ya, saya kira komprehensif cukup. Selamat untuk Anda, mudah-mudahan sukses selalu.